Halo, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan kumpas tuntas tentang Sanger sequencing. Apa sih Sanger sequencing itu? Kita simak videonya sampai selesai. Check it out. Arti dari Sanger sequencing adalah pengurutan Sanger, juga dikenal sebagai istilah metode pemutusan rantai. Adalah metode untuk menentukan nukleotida DNA. Metode ini dikembangkan oleh dua kali peraih Nobel, Frederick Sanger dan rekan-rekannya pada tahun 1977. Oleh karena itu, dinamakan Sanger sequencing. Pembahasan berikutnya adalah langkah utama untuk pengurutan Sanger, yaitu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah urutan DNA untuk VCR terminasi rantai. Urutan DNA yang diinginkan digunakan sebagai cetakan untuk jenis VCR khusus yang disebut VCR pemutusan rantai. VCR pemutusan rantai bekerja sebagai VCR standar, tetapi dengan satu perbedaan utama, yaitu penambahan nukleotida termodifikasi DNTPTS yang disebut dideoksiribonukleotida. Pada langkah eksistensi VCR standar, DNA polimerase menambahkan DNTPTS ke untai DNA yang sedang tumbuh dengan mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara gugus 3-OHamin, bebas dari nukleotida terakhir dan 5 fosfat berikut. Dalam VCR pemutusan rantai, pengguna mencampur rasio rendah DNTTP mengakhiran rantai dengan DNTP normal dalam reaksi VCR. DNTP tidak memiliki gugus 3-OHamin yang dibutuhkan untuk pembentukan ikatan fosfodiester. Oleh karena itu, ketika DNA polimerase menggabungkan DNTP secara acak, eksistensi berhenti. Hasil dari rantai-rantai terminasi VCR adalah jutaan hingga miliaran salinan oligonukleotida dari urutan DNA yang diinginkan, diakhiri dengan panjang acak oleh 5 DNTPTS. Dalam pengukuran Sanger manual, 4 reaksi VCR diatur, masing-masing hanya dengan satu jenis DNTP, DDATP, DDTP, dan DDGTP, yang terakhir DDCTP, yang dicampur. Dalam pengukuran Sanger otomatis, semua DNTP dicampur dengan satu reaksi, dan masing-masing dari 4 DNTP memiliki label fluoresen yang unik. Dan ini merupakan gambar proses dari urutan DNA untuk VCR terminasi rantai. Yang kedua, pemisahan ukuran oleh gel elektroforesis. Pada langkah kedua, oligonukleotida yang diakhiri rantai dipisahkan berdasarkan ukuran melalui elektroforesis gel. Dalam elektroforesis gel, sampel DNA dimasukkan ke salah satu ujung metrik gel dan arus listrik diterapkan. DNA bermuatan negatif sehingga oligonukleotida akan tertarik menuju elektroda positif pada sisi gel yang berlawanan. Karena semua fragmen DNA memiliki muatan yang sama persatuan massa, kecepatan pergerakan oligonukleotida hanya ditentukan oleh ukuran. Semakin kecil semua fragmen, semakin sedikit gesekan yang akan dialaminya saat bergerak melalui gel, dan semakin cepat ia bergerak. Akibatnya, oligonukleotida akan disusun dari terkecil hingga terbesar, membaca gel dari bawah ke atas. Dalam sequencing Sanger manual, oligonukleotida dari masing-masing dari 4 reaksi VCR dijalankan di 4 jalur gel yang terpisah. Ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui oligonukleotida mana yang sesuai dengan DNTP. Dalam sequencing otomatis, semua oligonukleotida dijalankan dalam elektroforesis gel kapiler tunggal di dalam mesin sequencing. Dan ini adalah gambar proses pemisahan ukuran oleh gel elektroforesis. Langkah yang terakhir adalah analisis gel dan penentuan urutan DNA. Langkah terakhir hanya melibatkan pembaca gel untuk menentukan urutan DNA input. Karena DNA polimerase hanya mensintesis DNA dalam arah 5 ke 3, mulai dari primer yang disediakan. Setiap DNTP terminal akan sesuai dengan nukleotida spesifik dalam urutan aslinya. Misalnya,
fragmen terpendek harus berakhir pada nukleotida pertama dari ujung 5. Fragmen terpendek kedua harus berakhir pada nukleotida kedua dari ujung 5, dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan membaca Vitagel yang terkecil hingga terbesar, kita dapat menentukan urutan 5 hingga 3 dari untai DNA asli. Dalam pengurutan Sanger manual, pengguna membaca keempat jalur gel sekaligus, bergerak dari bawah ke atas, menggunakan jalur untuk menentukan identitas terminal DNTP. Untuk setiap band, misalnya jika pita bawah ditemukan di kolom yang sesuai dengan DDGTP, maka fragmen VCR terkecil berakhir dengan DDGTP. Dan nukleotida pertama dari ujung 5 dari urutan asli memiliki basa guanin. Dalam pengurutan Sanger otomatis, komputer membaca setiap pita gel kapiler secara berurutan, menggunakan fluoresensi untuk memanggil identitas setiap terminal DNTP. Singkatnya, laser menggairahkan tag fluoresen di setiap pita, dan komputer mendeteksi cahaya yang dihasilkan yang dipancarkan. Karena masing-masing dari 4 DNTP ditandai dengan label fluoresen yang berbeda, cahaya yang dipancarkan dapat langsung dikaitkan dengan identitas terminal DNTP. Keluarannya disebut dengan chromatogram yang menunjukkan puncak fluoresen setiap nukleotida di sepanjang DNA cetakan. Dan ini merupakan gambar proses analisis gel dan penentuan urutan DNA. Pembahasan berikutnya adalah DNA struktur. Gambarnya bisa kita lihat sendiri. Setiap DNTP mengandung gugus fosfat, gugus gula, dan 1 dari 4 basa nitrogen, adenin, timin, guanin, dan sitosin. DNTP dirangkai secara linear oleh ikatan kovalen fosfodiester antara gula dari 1 DNTP dan gugus fosfat berikutnya. Pola gula fosfat berulang ini membentuk tulang punggung gula fosfat. Basa nitrogen dari 2 untai terpisah diikat bersama oleh ikatan hidrogen antara basa komplementer untuk membentuk heliks DNA untai ganda. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara membaca hasil sekuensi Sanger. Membaca hasil sequencing Sanger dengan benar akan tergantung pada mana dari 2 untai DNA komplementer yang menarik dan primer apa yang tersedia. Jika 2 untai DNA adalah A dan B dan untai A menarik, tetapi primer lebih baik untuk untai B, fragmen keluaran akan identik dengan untai A. Di sisi lain, jika untai A menarik dan primer lebih baik untuk untai A, maka output akan identik dengan untai B. Oleh karena itu, output harus dikonservasi kembali ke untai A. Jadi, jika urutan bunga membaca TACG dan primer yang terbaik untai itu, output akan menjadi ATGC. Dan oleh karena itu, harus diubah kembali menjadi TACG. Namun, jika primer lebih baik untai komplementer ATGC, maka outputnya adalah TACG, yang merupakan urutan yang benar. Pembahasan berikutnya adalah sequencing Sanger vs VCR. Sequencing Sanger dan VCR menggunakan bahan awal yang serupa dan dapat digunakan bersama satu sama lain, tetapi keduanya tidak dapat menggantikan yang lain. VCR digunakan untuk mengamplifikasi DNA secara keseluruhan, sementara fragmen dengan panjang yang bervariasi dapat diproduksi secara tidak sengaja. Misalnya, DNA polimerase mungkin jatuh. Tujuannya adalah untuk menduplikasi seluruh urutan DNA. Untuk itu, bahan adalah DNA target, nukleotida, primer DNA, dan DNA polimerase, khususnya Taq polimerase, yang dapat bertahan pada suhu tinggi yang diperlukan dalam VCR. Sebaliknya, tujuan dari sequencing Sanger adalah untuk menghasilkan setiap kemungkinan panjang DNA hingga panjang penuh DNA target. Itu sebabnya selain bahan awal VCR, dideosinukleotida juga diperlukan. Pengurutan Sanger dan VCR dapat disatukan saat menghasilkan bahan awal. Untuk protokol pengurutan Sanger, VCR dapat digunakan untuk membantu banyak salinan DNA yang akan diurutkan. Inilah materi Sanger sequencing yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah sumber materi dari video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.